Dijelaskan bahwa monster Underdog adalah monster bertipekan racun yang sangat mematikan. Monster ini juga memiliki kemampuan untuk bersembunyi dalam tubuh seseorang yang terluka sekaligus meracuni mereka. Orang-orang yang melihat itu dibuat terkejut sekaligus bertanya-tanya karenanya. Sejak kapan monster ini bersembunyi di sana? Kemudian ketua tim penyelamat meminta anggotanya untuk mundur sementara dan meninggalkan orang yang terluka karena memang sangatlah berbahaya. Lalu ia juga meminta salah satu anggotanya untuk segera mengamankan Kor Eni Simian dan meminta mereka untuk tidak panik dan tetap ikuti manual evakuasi. Lalu Gangsik menyela dan mengatakan bahwa terlalu cepat untuk menyerah. Sembari membuka tas dan mengambil pemantik api, ia bergumam masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan mereka. Lalu ia menyemburkan api itu ke area sekitar sehingga rumput kering yang ada di sana terbakar dan meluas dengan cepat. Melihat itu, tim penyelamat sangat terkejut dan bertanya apa yang Gangsik lakukan. Mereka menyarankan untuk berhenti agar orang yang terluka bisa kembali ke keluarga mereka walaupun sudah mati. Mendengar itu, Gangsik menimpali, daripada menunggu mereka menjadi mayat, lebih baik kita berusaha dengan apa yang kita bisa agar yang terluka bisa selamat tanpa kehilangan nyawa. Lalu Gangsik berlari ke arah mobil tim penyelamat dan mengambil alat pemadam portable. Sebelum melakukan aksinya, Gangsik memasang kamera pada bahu kirinya. Sembari berlari ke arah api dan monster itu, kita dijelaskan mengenai rencana dari Gangsik. Menyalakan api dan mengambil alat pemadam adalah langkah awal untuk mengalahkan monster itu. Monster Underdog, yaitu monster yang bertipekan elemen. Makanan utama monster itu adalah kehidupan manusia. Monster itu tidak akan membunuh mangsanya dengan cepat sehingga mereka masih punya kesempatan untuk menyelamatkan orang yang terluka. Gangsik adalah orang yang tidak memiliki pemikiran heroik, di mana dia menganggap nyawa manusia sangatlah berharga. Seluruh tindakan yang Gangsik lakukan saat ini sudah ia perhitungkan. Ia memiliki satu tujuan, yaitu akan menggunakan tragedi ini sebagai kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai MS. Lalu dijelaskan juga alasan Gangsik selalu berjuang dengan keras. Dikatakan bahwa di balik kerja kerasnya itu terdapat suatu kebencian yang mendalam terhadap salah satu monster yang telah menghabisi seluruh keluarganya di masa lalu. Gangsik meyakini bahwa dengan kerja kerasnya itulah ia dapat membalaskan dendam keluarganya suatu saat nanti. Sembari menyemburkan pemadam api itu, ia berkata bahwa dirinya akan menunjukkan kebijaksanaan dari si lemah yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Lalu ia menjelaskan pada penonton, "Hei penonton, aku yakin kalian pikir aku gila karena tiba-tiba menyalakan api dan membakar rumputan. Tapi panas dari api itu adalah kelemahan dari Underdog. Api bisa menetralisir racun, yang mana racun adalah serangan utama dari Underdog. Dengan api, kita bisa membuat monster Underdog itu sedikit melemah. Dan untuk alat pemadam ini, aku gunakan untuk menyelamatkan orang yang terluka itu di saat monster itu melemah." Terlihat Gangsik sedang membuat jalur pelariannya dengan pemadam portable agar jalan yang ia lewati tidak berapi-api. Sembari terus melangkah, ia menjelaskan saat Underdog tersudut tanpa bisa menyerang, monster itu akan membuat satu dari dua pilihan: melarikan diri atau masuk ke tubuh inangnya untuk melakukan perlawanan terakhir. Di saat Gangsik sudah dekat dengan orang yang terluka itu, monster itu masuk ke tubuh inangnya dan lalu mengendalikannya untuk memberikan serangan pada Gangsik. Melihat Hanyul yang dikendalikan monster itu mendekat, ia berkata sembari bersiap, "Baiklah, ayo datang padaku." Di saat jarak sudah cukup dekat, Gangsik mulai mengayunkan pemadam itu sebagai senjatanya dan bam! Alat pemadam itu tepat mengenai kelapa dari Hanyul sehingga tubuhnya terpental ke belakang. Notifikasi muncul, Dewa tak sabaran berkata, "Ini berlebihan." Dewa setuju. Gangsik pun menimpali dengan wajah malasnya. Hanya ini pilihan yang terbaik.
Dewa membalas, "Itu alasan saja." Sembari menghampiri tim penyelamat yang tergeletak, Gangsik berkata, Apa kamu ingin aku mengakhiri live streaming ini lebih awal?" Lalu Gangsik mengangkat tim penyelamat terlebih dahulu untuk dipindahkan. Saat mau beranjak pergi membawa tim penyelamat itu, Gangsik dikejutkan dengan Honeywell yang berdiri lagi. Terlihat Honeywell pun mengerang karena memang masih dikendalikan monster itu. Di saat Gangsik bersiap untuk menghantamnya lagi, monster itu keluar dari tubuh Honeywell dan memilih untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya Gangsik membawa mereka berdua secara bersamaan. Melihat itu, ketua tim penyelamat menginstruksikan anggotanya untuk membantu dan sebagian ditugaskan untuk memadamkan api. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Gangsik memulai siaran langsungnya. "Hei penonton, ini si kameramen." Ia mengatakan bahwa dirinya baru keluar dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa tubuhnya baik-baik saja. Gangsik cukup terkejut melihat penontonnya yang sangat banyak. Ia pun berkata bahwa itu wajar saja mengingat hari sebelumnya dirinya mempertaruhkan nyawanya. Lalu notifikasi bermunculan. Salah satu dewa bosan. Salah satu dewa menginginkan pertarungan. Jumlah penonton 4. Ia pun tak menghiraukannya. Melihat di gerbang rumah sakit itu ada banyak reporter, Gangsik pun mencoba untuk menghindar dari mereka agar tidak dikerumuni mereka seperti hari sebelumnya. Lalu Gangsik pun memilih keluar rumah sakit itu melalui pagar belakang. Singkat cerita, Gangsik pun tiba di halaman rumahnya. Akan tetapi, ia sangat terkejut melihat rumahnya yang sudah hancur berkeping-keping. Tidak hanya rumah Gangsik saja yang hancur, tetapi rumah yang lainnya juga. Ia menduga bahwa ada serangan gelombang monster yang lewat sini. Terlihat tim penyelamat sedang mengevakuasi warga-warga yang terluka. Lalu ia pun terduduk lemas. Notifikasi muncul, dewa menguap. Salah satu dewa bertanya apa ada pertarungan. Dewa tak sabaran tiba-tiba pergi. Jumlah penonton 2. Dengan wajah yang lesu sembari membuka tasnya, ia bergumam, "Masalah terbesarku saat ini adalah ini. Aku hampir tidak bisa mempertahankan penonton dari dewa dan apalagi membuatnya bertambah. Dan aku bisa merasakan kekuatanku menurun bersamaan dengan penonton dari dewa berkurang." Lalu dikatakan bahwa sudah tak terhitung jumlahnya. Cerita tentang orang yang menjadi pahlawan setelah mengalahkan monster dengan campur tangan dewa. Lalu Gangsik pun dikejutkan dengan seseorang yang memanggilnya. Orang itu meminta Gangsik untuk tidak melamun dan memintanya untuk pergi saja. Orang ini bernama Han Joseok, seorang MS Hunter. Melihat wajah Gangsik yang tak asing, ia mencoba menebaknya. "Bukankah kau kameramen yang mengalahkan monster Enisimian itu?" Sembari memperhatikan Han Joseok, Gangsik menyalakan kameranya secara diam-diam. "Aku hanyalah kameramen yang tidak dikenal beberapa hari yang lalu, tapi sekarang seseorang mengenalku di industri ini seperti Han Joseok. Ini pengalaman baru bagiku," gumam Gangsik. Lalu terlihat Han Joseok yang memulai siaran langsungnya. Ia mengatakan pada penonton bahwa dirinya bertemu dengan orang yang sedang viral. Sebelum membahas lebih jauh, ia mengatakan akan kembali setelah jeda iklan. Gangsik yang melihatnya sangatlah lesu. "Dialah streamer yang sesungguhnya," gumam Gangsik. Setelah siaran langsung terjeda oleh iklan, sikap Han Joseok 100% berubah. "Hei jabingan, apa kau kesini untuk menangkap monster juga?" Dengan malas Gangsik menimpali. "Bukan, jadi menyingkirlah." Dalam hatinya Gangsik bergumam, ternyata ini kenyataannya, bahwa dia menjadi jabingan setelah kameranya mati. Info guys, di bagian ini kita akan fokus ke percakapan mereka saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Merasa tak terima dengan ucapan Gangsik yang memintanya untuk menyingkir, ia pun mencaci maki Gangsik. "Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku ini seniormu. Kenapa kau tiba-tiba jadi seperti itu?" timbal Gangsik. "Apa yang kau katakan?" Kemudian Gangsik menjelaskan, "Berapa banyak penonton yang kau punya? Bukankah kau tahu siapapun yang memiliki banyak penonton di bidang ini adalah rajanya? Kenapa kau bertingkah seperti amatiran?" "Ah, jabingan,
Kau bertingkah seperti itu hanya karena kau sedikit lebih populer dariku. Beraninya kau bertingkah seperti itu ketika bahkan kau tidak memiliki kekuatan super. Kepopuleranmu itu cuma sementara." Walaupun apa yang dikatakan Han Joseop itu benar, Gangsik menjawab dengan santai karena dirinya memiliki pendukung yang jauh lebih baik. "Kenapa kau tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Apa iklan membutuhkan waktu selama ini?" "Ah, kau benar." Lalu Han Joseop pun sangat marah pada kameramennya yang tidak mengingatkannya kalau iklannya sudah selesai. Si kameramen itu pun hanya bisa meminta maaf. Melihat itu, Gangsik menimpali. Sembari menunjuk ke arah kamera, ia mengatakan bahwa jangan terlalu memaksakan diri. Lagi pula penonton tidak akan bosan. Dan mengatakan bahwa dirinya tidak seperti Han Joseop. Dirinya selalu mengaktifkan siaran langsung dalam kondisi apapun. Terlihat beberapa penonton meminta penonton yang lainnya untuk pergi dari siaran langsung Han Joseop. Saat Han Joseop melihat layar siaran langsungnya, ia dibuat sangat terkejut karena penontonnya mulai turun drastis. Ia pun berpikir keras untuk menaikkan jumlah penontonnya lagi, dan ia mencoba untuk mencari dan mengalahkan monster yang menghancurkan area ini. Ia berpikir bahwa itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah penontonnya lagi. Sembari menyenggol bahu Gangsik, ia mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan kehebatannya. Dengan heran, Gangsik bertanya, "Apa kau benar-benar mau melawan monster itu sendirian?" Dengan angkuh sembari mengeluarkan kekuatannya, ia berkata, "Kenapa? Apa kau takut?" Dengan santai Gangsik menimpali, "Baiklah, semoga kau beruntung." Dalam hati Gangsik bergumam, walaupun sikapnya seperti itu, tetapi kekuatannya di atas Yo-Il-am. Lalu Han Joseop pun pergi dengan kesal. Setelah Han Joseop pergi, Gangsik juga berniatan untuk mencari monster yang telah menghancurkan rumahnya. Dan ia meyakini bahwa dengan itu para dewa akan tertarik untuk menyaksikannya. Beberapa saat kemudian, Gangsik dikejutkan dengan kemunculan salah satu monster. Terlihat monster itu menggeram. Akan tetapi, tak lama dari itu, monster itu tersambar petir. Jedum! Dan ternyata petir itu berasal dari kekuatan Han Joseop. Merasa ia telah berhasil mengalahkan monster itu dengan sekali serangan, ia mengoceh begitu banyak pada Gangsik. Tanpa ia sadari, monster itu masihlah hidup. Dan terlihat monster itu sudah berada di atasnya. Dan jedum! Beruntungnya serangan monster itu meleset dan hanya mengenai tanah di belakangnya. Akan tetapi, salah satu batu terpental karena serangan itu tepat mengarah pada kelapanya, sehingga ia pun dibuat pingsan setelahnya. Melihat itu, Gangsik mendecih sembari bergumam, "Sungguh memalukan, seorang MS pingsan terkena serpihan batu." Kebanyakan dari mereka yang memiliki kemampuan super selalu berbuat ceroboh dalam situasi seperti ini. Lalu Gangsik pun berlari menggiring monster itu ke tempat yang menguntungkan baginya, tempat yang memadai untuk bersembunyi dan menyerang. Singkat cerita, Gangsik sudah berada di dalam bangunan tua. Terlihat Gangsik berhasil memberikan serangan pada monster itu, sehingga salah satu mata dari monster itu terluka. Sembari bersembunyi di balik sebuah pondasi, ia mengamati area sekitar. Tak lama ia melihat sebuah tiang yang bisa ia manfaatkan untuk mengalahkan monster itu. Di saat monster itu sedang sibuk mencari keberadaannya, Gangsik berusaha mematahkan tiang yang tertancap itu. Dan lalu ia memanggil monster itu dan kemudian ia melompat sembari mengarahkan ujung dari tiang itu kembali ke beberapa saat sebelumnya. Bertepatan dengan aksinya Gangsik yang sedang mematahkan tiang itu, Han Joseop terbangun dari pingsannya dan ia dikejutkan dengan suara dentuman yang keras tepat di arah gedung tua itu berada. Ia pun bergegas ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sembari membuka pintu, ia berteriak, "Hei Jabingan, apa kau baik-baik saja?" Setelah mengucapkan itu, ia sangat terkejut melihat sesuatu di depannya. Terlihat di sana ada Gangsik yang sedang menatap monster itu yang tergeletak tanpa nyawa. Dengan sedikit menoleh, ia bergumam, dengan kejadian ini akan membuktikan semua hal yang sudah terjadi bukanlah suatu keberuntungan. Lalu Gangsik pun melihat layar kameranya tanpa memperdulikan Han Joseop.
Terlihat statistik dari tayangannya hari ini meningkat drastis. Lalu Gangsik pun menyapa penontonnya, "Hei penonton, bagaimana aksiku hari ini?" Dan terlihat para penonton pun mempertanyakan soal Gangsik. Tanpa menanggapi mereka, Gangsik berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tolong nantikan perkembangan MS Cameraman ini." Tak lama notifikasi muncul. Dewa bertanya, "Apa Anda memiliki hati nurani?" Dewa bertanya, "Apa Anda sudah melupakan mereka?" Dewa merasa ngeri melihat Anda yang tak tahu malu. Lalu Gangsik dikejutkan oleh Han Joseop yang secara tiba-tiba menarik bahunya. Dirinya tak terima diabaikan terus-menerus oleh Gangsik. Dengan marah, Han Joseop mencaci maki Gangsik ngalor ngidul. Gangsik pun menjadi risih sekaligus kebingungan. Lalu ia menimpali, "Apa yang kau bicarakan?" Lalu Han Joseop pun memberikan tantangan pada Gangsik. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Mendengar itu, Gangsik menjadi kebingungan. Ia bertanya-tanya apa yang ia bicarakan. Apa dia pikir aku cukup gila untuk meladeni tantangan duelnya itu? Lalu Gangsik mencoba menyudutkan Han Joseop dengan menyodorkan kameranya tepat di hadapan Han Joseop. Ia berkata, "Apa yang kau katakan? Apa kau ingin mengatakan bahwa kita harus bertarung bersama? Apa kau pikir aku tidak mampu untuk mengalahkan monster itu sendirian?" Dengan cukup panik, Han Joseop menjelaskan, Tidak, bukan itu yang ingin aku katakan. Aku hanya ingin mengundangmu untuk bergabung di kolaborasi MS minggu depan. Ayo kita tentukan siapa yang terkuat di sana." Di kolaborasi itu juga terdapat seorang MS wanita yang terkenal. Kau pasti sudah mendengar tentang dia juga, bukan? Dijelaskan bahwa MS wanita itu bernama Kim Soyun. Ia diberkati dengan skill dan bakat yang luar biasa. Singkat cerita, 1 minggu berlalu. Terlihat Gangsik sedang dalam perjalanan menuju perkumpulan kolaborasi MS Hunter itu. Tak lama ia pun sampai di tempat yang dikatakan Han Joseop. Terlihat di depan Gangsik ada sebuah gedung bertuliskan Bandara Internasional Gimpo. Setelah di dalam, Gangsik pun memperhatikan tenda-tenda yang ada di luar sana. Tak lama ia dipanggil oleh Han Joseop dan meminta Gangsik untuk mengikuti dirinya. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu dengan MS wanita itu. Han Joseop pun minta maaf atas keterlambatannya dikarenakan ia menjemput temannya itu. Si wanita itu pun tidak mempermasalahkannya. Gangsik cukup terkejut melihat wanita itu yang melayang. Dikatakan bahwa agar seseorang bisa melayang harus menguasai super power, dan itu juga harus didukung dengan mentalitas yang sangat banyak. Lalu si wanita itu pun berkata pada Gangsik, "Hei anak muda, bukankah tidak sopan memandangi wanita seperti itu? Terlebih lagi tidak menyapa sama sekali." Gangsik pun meminta maaf dan mereka berdua berkenalan setelahnya. Info guys, mulai dari sini kita panggil si wanita ini dengan namanya karena memang sudah dikasih tahu dari menit-menit awal. Tapi rasanya jauh lebih baik menggunakan namanya di menit ini sampai seterusnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Lalu Kim Soyun menjelaskan misi pemburuannya kali ini. Ia mengatakan bahwa pemburuan kali ini akan menghabiskan waktu 3 hari 3 malam dan meminta mereka untuk kembali jika merasa ini sangatlah sulit. Melihat Han Joseop yang sangat terkejut mendengar penjelasan itu, Gangsik bergumam, sepertinya ini juga pertama kalinya bagi Han Joseop untuk mengikuti kolaborasi pemburuan MS Hunter. Sembari menyodorkan tangannya, Gangsik berkata, "Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu, bahkan jika itu membutuhkan waktu selama 4 hari. Oke, kuharap kau tidak hanya omong kosong," timpal Kim Soyun sembari berjabat tangan. Notifikasi muncul. Jantung Dewa berdebar melihat tangan mereka bersentuhan. Jantung Dewa berdetak kencang. Dewa mengantisipasi kejadian di masa depan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, terlihat mereka semua berada di dalam ruangan tenda sebelum mereka memulai pemburuannya. Kim Soyun menegaskan bahwa monster Baprus yang ada di sekitar bandara meningkat drastis. Kita akan menginvestigasinya. Dan perlu diketahui bahwa monster Baprus akan dapat memberikan bab pada rekan-rekannya, sehingga kekuatan dan ketahanan mereka meningkat.
Yang perlu kita lakukan adalah memancing mereka agar terpecah belah. Di saat itulah targetkan monster yang memberikan babnya terlebih dahulu. Misi berburu pun dimulai. Shin memperlihatkan Gangsik yang sedang menyetel kameranya. Setelah itu sembari mengangkat tameng yang besar, ia berkata, "Baiklah penonton, pemburuan akan kita mulai." Lalu Gangsik pun melesat menjalankan bagiannya. Jedum! Terlihat Kim Soyun menahan serangan monster itu. Jeduar! Han Joseo pun berhasil memberikan serangan petirnya. Tak lama monster itu pun menerima bab sehingga kekuatan dan ketahanan mereka meningkat. Terlihat salah satu dari monster itu pun tubuhnya membesar sehingga Kim Soyun dan Han Joseo kewalahan. Di sisi Gangsik terlihat ia mengendap-endap mendekati monster yang memberikan bab itu. Dikatakan bahwa tujuan Gangsik menggunakan tameng besar itu yaitu agar dapat mengelabui monster itu. Dijelaskan juga bahwa penglihatan monster pemberi bab itu sedikit kabur sehingga Gangsik bisa mendekati mereka sembari bersembunyi di balik tameng itu. Kembali ke waktu sebelum perburuan dimulai, dikatakan bahwa mereka akan membagi tugas menjadi dua tim. Tim pertama ditugaskan untuk menahan dan melawan monster garisan depan sekaligus mengalihkan mereka. Tim 2 ditugaskan untuk mengacaukan monster pemberi bab di garisan belakang. Kembali ke waktu perburuan, terlihat monster pemberi bab itu bergiliran. Salah satu dari mereka beristirahat setelah memberikan bab, sedangkan yang lainnya memberikan bab.